dalam hal tersebut lalu dijahilkan ke dunia, lalu menjadi batang tubuh di bumi, maka Muhammad namanya. Lalu menjadi batang tubuh di bumi, Muhammad namanya. Dari kata Ahmad itulah timbul adanya suatu puji muqaddas bagi hati. Nanti pakai nama hati kami katakan ya paham. Pakai nama hati. Puji muqaddas bagi hati. Nah, dari hal yang sedemikian maka terjadilah salat 5 waktu. Nah, dari hal yang sedemikian sehingga kita bisa untuk melakukan di dalam masalah hal tersebut, di mana di dalam masalah tentang salat 5 waktu yang kita lakukan ini, agar kita betul-betul menjadi insan yang sempurna, untuk menjadi insan kamil mukamil. Jadi bukannya mudah untuk menjadikan insan, namun dalam hal tersebut jadikanlah kita puji muqaddas bagi kita. Puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dalam masalah hal tersebut, nah karena dalam hal ini menyatakan dalam masalah adanya suatu perintah salat, lalu kita lihat dalam hal tersebut, maka Nabi kita itu sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Apa Sidratul Muntaha itu? Sidratul Muntaha itu asal katanya adalah dari kata-kata sadr, sudur. Sidra. Pada saat itulah apabila kita sudah sampai pada sidra itu, maka kita kada tahu apa-apa lagi. Kita kada tahu di mana muka, di mana belakang, di mana samping kanan, di mana samping kiri, di mana atas, di mana bawah. Nah, jadi saat dalam hal yang sedemikian dalam masalah sidra itu, maka dikatakan Sidratul Muntaha. Nabi kita pada saat itu ketemu Muntaha itu beliau kada sadar, kada mengetahui di mana. Beliau tidak sadar dalam masalah diri beliau itu sidra. Nah, pada saat itu waktu di sana Nabi kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 tetes air. 3 tetes air itu diberikan kepada beliau yang sedang tidak sadar diri tadi. Maka siumanlah beliau. Ketika siuman sadar, lalu beliau mengucap at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Itu kata Rasulullah. Mendengar ucapan itu, maka Allah mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Pada saat itu Rasulullah mendengar hal yang sedemikian. Ketika mendengar hal tersebut, maka Rasulullah melakukan penyaksian. Kalau apa kata Rasulullah? Asyhadu alla ilaha illallah. Dijawab oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang asalnya tidak ada, lalu ada dengan adanya suatu penyaksian. Adakah itu di dalam pelaksanaan ibadah salat kita lakukan? Ada. Nah, jadi dalam hal tersebut yang dikatakan sembahyang dalam hal tersebut siapa? Yang bersembahyang siapa? Yang menerima sembahyang siapa? Jadi kita jangan hanya sembahyang. Nah, jadi yang dikatakan sembahyang itu adalah
batang tubuh yang kasar ini. Ini yang sembahyang batang tubuh yang kasar. Jadi yang bersembahyang itu siapa? Dan yang bersembahyang itu adalah hati dan roh kita. Itu yang betul. Yang menerima sembahyang itu siapa? Nah, jadi yang menerima sembahyang itu adalah Nur Muhammad yang hakikatnya di dalam masalah itu. Nur Muhammad yang hakikatnya itu cahaya tadi. Itulah yang menerima sembahyang. Nah, jadi oleh sebab itu, apabila kita sudah melakukan di dalam masalah tersebut, maka mesrahkanlah pada si ruh, yaitu pada batang tubuh. Allah itu pada roh Muhammad, pada batang tubuh. Maka di saat kita berpikir mengucapkan kalimat La ilaha illallah, atau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah merupakan hakikat. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu adalah syariat. Maka antara syariat dengan hakikat ini kagak boleh kita pisahkan. Paham? Mungkin paham kita balik. Lain kisahnya, belum ada. Nah, jadi dalam hal tersebut, karena adanya hal yang sedemikian, maka disetujuilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad sesuai dengan 17 rakaat salat menjadi 17 anggota batang tubuh. Jadi oleh sebab itu, ini kita nanya boleh kepada Bapak. Kalau di antara Bapak-bapak melaksanakan ibadah salat, Bapak berkiblat kemana? Pakai mangkuk. Di mana kiblatnya? Nah, jadi kalau kita untuk melaksanakan ibadah salat, batang tubuh kita berkiblat kepada hati berkiblat kepada roh, roh berkiblat kepada Nur, supaya sampai apa yang kita lakukan. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian. Nah, jadi oleh sebab itu, kiblat tubuh itu apa? Kiblat tubuh adalah af'al Allah. Kiblat hati adalah asma Allah. Kiblat roh adalah sifat Allah. Kiblat sir adalah zat Allah. Maka terhimpunlah di dalam suatu kalimat La ilaha illallah. Nah, jadi untuk melaksanakan ibadah salat yang sepenuhnya, maka kita disuruh saat kita berdiri di dalam takbiratul ihram itu, bunuhlah diri kamu. Paham apa membunuh diri? Bunuhlah diri kamu, lain termasuk pada kita lalu kita menikahnya. Bunuhlah diri kamu dalam hidup. Buanglah sifat anania di dalam diri kamu untuk saat kita melaksanakan ibadah salat. Mana sifat anania? Sifat keakuan di dalam diri kita lepas. Jangan merasa kita melihat. Jangan merasa kita mendengar. Jangan merasa kita yang berkata-kata. Jangan merasa kita yang berbuat. Jangan merasa kita yang hidup. Hal yang sedemikian. Itu disuruh membunuh sifat anania di dalam diri kita. Lalu saat kita mengatakan Allahu Akbar, saat itulah kita untuk melepas sifat tujuh dalam diri kita. Melepas sifat tujuh kudrat iladat ilmu ayat sama basar kalam itu kita lepas. Jangan menjadi milik kita. Jangan merasa kita yang memiliki. Apabila kita merasa memiliki hal yang sedemikian,
maka kita menjarah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipadakan orang pencuri, kita menjarah hak Allah. Nah, jadi apabila kita sudah jadi mengangkat takbiratul ihram itu, kalau kita tidak mampu untuk keseluruhannya, saat kita berdiri mengangkat takbiratul ihram telah memfokuskan batin kita betul-betul kita menghadap kepada zat wajib wujud. Nah, saat kita berdiri, di sini kita melepas sifat ananya. Nah, lalu mengangkat takbir itu kayak apa? Bagaimana kita mengangkat takbir? Jangan terlalu lama. Ini adalah takbir. Allahu Akbar. Kalau sama. Sebab kata Allah, alif pada kata Allah itu hanya 2 harakat. Hanya 2 harakat. Nah, lalu kita mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Huknya itu adalah masuk. Huk itu adalah meliputi 7 perkara tadi. Sedangkan Allah Akbarnya itu adalah meliputi 7 perkara lain. Apa yang disebut kalian berpikir? 7 perkara langit itu ada di dalam diri kita, yaitu 7 sifat. Nah, sedangkan yang ada di bumi, bulu, urat, daging, 7 dalam hal. Nah, jadi 7 yang ada hal yang sendiri. Nah, di sini kita untuk melepas. Nah, kemudian untuk melepas sifat keakuan itu tadi, lalu kita bisa melepas dengan ucapan la ilaha. Apa itu la ilaha? Ini arti yang sebenarnya. La ilaha itu tidak ada wujud kita, tidak ada kulit, tidak ada darah, tidak ada daging, tidak ada tulang, tidak ada hati, tidak ada sumber, tidak ada limpa dan tidak ada buah pinggang. Itu la ilaha illa Allah. Kecuali yang ada itu Allah. Nah, ini yang sebenarnya. Nah, jadi dalam hal yang sendiri, ini kita untuk melaksanakan hal yang sendiri, untuk menghadap kepada Allah. Jadi untuk menghadap kepada Allah, maka Allah berfirman dalam hadis ini, Allahu Ruhu wa Muhammadun. Allah itu pada roh, Muhammad itu pada datang. Nah, di sini kita masalah. Nah, untuk menjalankan dalam masalah hal yang sedemikian, maka di dalam masalah tentang bagaimana di dalam masalah anasir, di dalam masalah pelaksanaan ibadah salat, ada bagi kita ini kita dalam pelaksanaan ibadah salat itu jauh jaraknya beberapa ribu tahun. Coba kalau kita hitung salat subuh dengan salat zuhur. Salat subuh itu yang dilakukan pada masa Nabi Adam. Pada Nabi Adam. Nah, kemudian salat zuhur itu yang dilakukan oleh Nabi Musa. Berapa jaraknya antara Adam sampai ke Musa? Sampai ke Musa. Nah, jadi kalau itu berapa ribu tahun, sedangkan kita untuk melakukannya jaraknya hanya beberapa jam. Ini kalau kita mengikuti. Kemudian jarak antara Nabi Isa dengan Nabi yang lain sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang seperti itu berapa jarak antara salat yang satu dengan salat yang satu. Nah, sehingga beberapa ribu lalu bisa kita lakukan dengan dalam hanya satu kali. Nah, jadi oleh sebab itu, di mana di dalam masalah hal tersebut, salat zuhur nabinya adalah Ibrahim, malaikatnya adalah Jibril. Jatuh kepada sahabat yaitu Abu Bakar. Kejadian dalam diri kita adalah kepala. Nah, kepala.
Nabinya Ibrahim malaikatnya Jibril, sahabatnya Abu Bakar ada kita ada kepala. Lalu kepala nanti di mana supaya kita membentuk dalam tubuh kita ini menjadi Muhammad. Nah menjadi Muhammad yang Nabi. Nah kemudian dalam hal tersebut alif pada kata alhamdulillah itu salahnya asal. Nabinya Yunus, malaikatnya Mikail, sahabatnya Umar, pada diri kita adalah batang tubuh. Itu batang tubuh. Pada diri kita batang tubuh. Nah kemudian huruf haknya pada kata alhamdulillah tadi, yaitu salahnya adalah maghrib. Nabinya Nabi Isa, malaikatnya Israfil, sahabatnya Utsman, pada diri kita yaitu dua tangan. Dijadikan dua tangan pada diri kita. Itu salahnya. Kemudian huruf mim pada kata alhamdulillah. Salahnya Isa, nabinya Musa, malaikatnya Israil, sahabatnya Ali, itu yang akan menjadi buah pinggang dalam hidup. Itu menjadi pinggang. Kemudian huruf dal, ini yang kita memujikan itu, nah segala pujikan itu jadinya dalam hal tersebut. Salatnya adalah salat subuh, nabinya adalah Adam, malaikatnya malaikat rahmat, jatuh pada Nabi Harun, pada kita adalah kaki, maka sempurna. Di situ terjadinya dalam masalah salat 5 waktu yang diterima oleh baginda Rasulullah. Kalau di dalam cerita 50 waktu, namun di sini kita hanya 5 waktu. Yang 5 waktu ini tidak mengurangi dari yang 50 waktu. Nah, jadi oleh sebab itu sifat daripada salat subuh yang kita lakukan, sifat daripada salat subuh, yaitu dalam hal tersebut adalah kita akan kembali kepada zat dan sifatnya. Itu salat subuh, sifat kita kembali kepada zat dan sifatnya. Atau salat subuh itu adalah untuk pembersihan roh kita. Sebab roh kita pada itu kembali kepada zat wajibul wujud. Nah, di sini dikatakan dalam hal tersebut kembali kepada zat dan sifatnya. Sedangkan sifat daripada salat zuhur di situ adalah wujud ilmu, nur dan syukur. Wujud ilmu, nur dan syukur. Sifat salat asar disitulah api, angin, air dan tanah. Itu kejadian. Sifat salat maghrib adalah martabat ahadiyah, wahdah dan wahidiyah. Nah ini kalau kita perhatikan mulai kira-kira 2 hari kali itu. Nah, kita 2 hari kali itu. Sedangkan sifat salat isya adalah muhaddas. Alam roh, alam misal, alam asal dan alam insan. Nah, jadi di dalam hal tersebut, di mana di dalam pelaksanaan ibadah salat yang kita lakukan supaya betul-betul mendapatkan suatu kesempurnaan daripada kata alhamdulillah tadi, maka terciptalah suatu kalimat al-fatihah. Nah, daripada kata al-fatihah, tatkala kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin yang kita baca, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hamdan ya abdi, ku ampuni engkau wahai hamba. Nah, jadi ku ampuni engkau wahai hamba. Lalu kita mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, lalu dijawab oleh Allah, inna ala abdi, engkau adalah bagiku wahai hamba. Jadi kita mengucapkan dalam Al-Fatihah itu semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita membaca Maliki Yaumiddin, maka dijawab oleh Allah, Maddani abdi, amatku sayanglah engkau wahai hamba. Kapan kira-kira kita disayang oleh Allah? Kalau kita simak daripada arti Maliki Yaumiddin, Dia yang menguasai daripada hari kiamat, Dia yang menguasai pada hari pembalasan. Maka di sini Dia mengatakan, amatku sayanglah pada saat itu. Allah amat sayang kepada kita. Amatku sayanglah wahai hamba. Lalu kita membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu dijawab oleh Allah, Qaim li nafsi. Apa itu qaim li nafsi? Engkau berdiri itu karena aku. Qaim li nafsi. Engkau berdiri itu karena aku. Lalu kita membaca, Ihdinas siratal mustaqim. Lalu dijawab oleh Allah, Ma baini wa bainika abdi. Dalam hal tersebut Allah menjawab sendiri, tiada lagi pemisah antara aku dengan engkau wahai hamba. Jadi kalau sudah dalam hal yang demikian, tiada lagi pemisah antara aku dengan engkau. Lalu kita membaca selanjutnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li 'abdi ma sa'ala. Wahai hambaku, apa pula yang kau tanyakan kepada. Nah, jadi di dalam hal tersebut, makanya di situ lalu Fatihah itu wajib di dalam pelaksanaan ibadah salat. Nah, jadi dengan adanya wajibnya di dalam hal tersebut, maka kita melihat di dalam hal tersebut. Nah, jadi perlu kita ketahui, karena salat itu yang disyariatkan kepada kita, supaya kita bisa betul-betul untuk melaksanakannya di dalam hal tersebut jadi kewajiban dalam masalah kehidupan kita. Maka dalam rahasia dalam hal tersebut, syariat adalah menyembah kepada Sang Pencipta. Tarikat merasakan hadirnya Sang Pencipta. Hakikat melihat Sang Pencipta dengan penglihatan batin. Nah, jadi syariat itu melaksanakan perintah dengan menjauhi daripada segala larangan. Sedangkan tarikat itu melakukan segala yang diperintahkan dengan segalanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hakikat adalah kesampaian dengan nur tajani. Ma'rifat adalah pengenalan yang tiada keraguan di dalamnya. Jadi pengenalan itu kita bagi menjadi dua bahagian. Pengenalan hak atau dengan pengenalan tauhid. Ada pengenalan hak. Nah, jadi kalau pengenalan hak atau tauhid itu yang telah dinyatakan tentang semua nama-nama dan sifatnya. Nah, jadi di dalam hal tersebut semua nama dan sifat-sifat itu pengenalan yang hak. Maka di dalam untuk mengetahui, untuk menuntut di dalam hal tersebut melaksanakan ibadah sholat misalnya, kalau tidak ada dasar ilmunya, kira-kira ngapain sholat kita? Ini pernah saja. Ini ada sebuah kisah, ada kisah saja. Ini orangnya hanya tahu. Jadi namanya lagi menyangkap yang terhadap alim. Menyangkap alim. Namanya menyangkapnya dari alim. Jadi sama-sama sangka baik. Nah, pada saat itu namanya tadi sebelum bilang pada mintu tadi, hendak malah pada mintu hak, lalu membaca buku panduan salat. Membaca buku panduannya mulai dari azan. Imam Malik sana azan Allahu Akbar tulisannya 2 kali.
asyhadu an la ilaha illallahnya 2 kali. Sampai 2 kali. Akhirnya pada saat itu baiklah. Pada dulu rupanya minanto tadi bangun kita membayar tubuh. Mandi. Nah bangun sudah jadi doa minanto pada kita alim benarnya. Akhirnya apa? Aja di rumah aja. Enggak membayar tubuh nak berjamaah. Mbak sudah aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. Biasa kali. Akhirnya kalau ada yang dari mandi itu rokanya sudah asik mengangkat kaki menggali di belakang. Artinya menggali di bahu sebelah kanan. Artinya aku nak pakai di makmum. Nah, makmum. Akhirnya saking asiknya membaca Al-Fatihah, membaca ayat pas kalamunan dalam hal tersebut. Lalu sembahyang subuh salah aja. Pas sembahyang subuh salah aja. Lalu digawe oleh kami tadi toh. Kenapa maka salah aja? Lalu kami nanti tadi kami baik. Berapa pasaran sembahyang subuh. Namanya pasarannya. Lalu terjadi aman. Di sini sama yang subuh itu 2 aja. Kok ada apa-apa? Hanya satu subuh itu kita nambah.